Salam Armada. Weekly News Koarmada RI kembali hadir menyapa Anda dalam edisi minggu ketiga bulan April tahun 2026 bersama saya, Serda Andreas. Koarmada RI sebagai Kotama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya yang setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya, kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Perkuat sinergitas Panglima Koarmada RI kunjungi Kejaksaan Agung RI. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM melaksanakan kunjungan kerja ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Setiba di Kejaksaan Agung, Panglima beserta rombongan disambut oleh Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Asep N. Mulyana, yang didampingi sejumlah pejabat Kejaksaan Agung. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka membangun dan memperkuat sinergitas, khususnya dalam mendukung pelaksanaan operasi. Sinergi antar lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, serta mendukung stabilitas keamanan nasional. Panglima Koarmada RI terima kunjungan PT Pelindo Jasa Maritim, bahas peluang kerjasama. Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menerima kunjungan kerja delegasi PT Pelindo Jasa Maritim di Markas Komando Armada Republik Indonesia. Dalam kunjungan ini, delegasi PT Pelindo Jasa Maritim dipimpin oleh Direktur Operasi Edward Denner Napitupulu yang didampingi Majen TNI Purnawirawan Dr. Hermanto beserta sejumlah pejabat lainnya. Di sela-sela kunjungan tersebut, dijelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan membuka peluang kerjasama serta mempererat hubungan silaturahmi antara Pelindo dan TNI Angkatan Laut, khususnya Koarmada RI. Dalam kesempatan ini, Panglima Koarmada RI menyampaikan bahwa sinergi antara TNI Angkatan Laut dan Pelindo memiliki peran strategis dalam mendukung keamanan dan kelancaran aktivitas maritim nasional. Panglima juga menyambut baik inisiatif kerjasama ini sebagai langkah positif dalam memperkuat kolaborasi demi kepentingan bangsa dan negara. Koarmada RI gelar Lat Ops Lagap 2026, tempa prajurit laut siap tempur dan tak gentar hadapi ancaman. Panglima Koarmada RI secara resmi membuka latihan operasi laut gabungan tahun 2026 di Auditorium Puslatkap Rangkolat Koarmada II, Surabaya. Latihan yang dijadwalkan berlangsung mulai tanggal 14 hingga 25 April ini menjadi wujud nyata dalam membangun kekuatan maritim yang tangguh, profesional, dan siap tempur. Prajurit matra laut dituntut untuk senantiasa sigap dalam menangkal setiap ancaman sebagai bagian dari tugas utama dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara di laut. Lat Ops Lagap 2026 ini merupakan ajang strategis untuk menguji kesiapan tempur alutsista sekaligus meningkatkan interoperabilitas antar unsur. Kegiatan ini juga menjadi tolak ukur pembinaan latihan dan memastikan kesiapan operasional agar tetap berada pada level yang optimal. TNI Angkatan Laut dan Tim SAR gabungan selamatkan 8 ABK Jukung Samudra Berlian di Nusa Lembongan. Aksi cepat dan terkoordinasi ditunjukkan TNI Angkatan Laut bersama Tim SAR gabungan dalam mengevakuasi 8 anak buah kapal korban kecelakaan laut di perairan barat Pulau Nusa Lembongan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Insiden ini bermula saat perahu atau Jukung Samudra Berlian mengalami kecelakaan di tengah laut. Mengetahui kejadian tersebut, pemilik Jukung segera melaporkan kepada Komandan Pos TNI Angkatan Laut Nusa Penida, Lanal, Bali. Menindaklanjuti laporan tersebut dan Posal bergerak cepat, berkoordinasi dengan unsur terkait untuk melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Melalui penyisiran intensif, tim gabungan berhasil menemukan seluruh ABK dalam kondisi selamat, bertahan di atas Jukung yang sudah terbalik. Tanpa membuang waktu, seluruh korban dievakuasi menuju Pelabuhan Benoa untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.
Koarmada RI gelar Coffee Morning bahas kesiapan hadapi dinamika keamanan maritim. Koarmada RI menyelenggarakan kegiatan Coffee Morning yang diisi acara diskusi sebagai wahana strategis untuk menyamakan persepsi, mempertajam analisis, serta merumuskan langkah antisipasif terhadap dinamika lingkungan strategis maritim yang semakin kompleks. Dengan tema konsekuensi RI sebagai coastal state dalam menghadapi risiko konflik bersenjata di perairan Indonesia serta kesiapan operasi TNI Angkatan Laut dalam menjamin sea control. Kegiatan ini dibuka oleh Panglima Koarmada RI di Launch Room Macan Tutul, Markas Komando Armada Republik Indonesia. Dalam forum tersebut dibahas tentang kesiapan TNI Angkatan Laut baik dari aspek hukum, operasional maupun diplomasi dalam menghadapi potensi konflik bersenjata, khususnya yang melibatkan kapal asing di wilayah yurisdiksi nasional dengan tetap menjunjung prinsip hukum internasional dan kepentingan Indonesia. Forum ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, pengembangan doktrin, serta peningkatan kesiapan operasi TNI Angkatan Laut ke depan. Koarmada RI gelar doa bersama dan aksi sosial. Koarmada RI melaksanakan kegiatan doa bersama yang dirangkaikan dengan aksi sosial sebagai wujud ikhtiar memohon perlindungan, mengharap keselamatan, serta memperkuat kepedulian antar sesama di Launch Room Macan Tutul, Markas Komando Armada Republik Indonesia, Jakarta Pusat. Dalam kegiatan tersebut, Panglima Koarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata, SEMM, menekankan pentingnya kepedulian sosial. Panglima menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut khususnya Koarmada RI tidak boleh berdiri eksklusif di luar persoalan masyarakat. Di sela-sela kegiatan, Pangkoarmada RI juga menyerahkan santunan kepada 35 anak yatim sebagai bentuk nyata kepedulian dan pengabdian kepada masyarakat. Demikian berita yang tersaji dalam Weekly News Koarmada RI minggu ini. Terus ikuti informasi terupdate kami hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jala Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jala Seva, Jaya Mahe.